Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Ramadan Nugraha dari kelas B, Fakultas Tarbiyah Keguruan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum video mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tugas kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi program pendidikan di seluruh dunia. Karena secara filosofis, maka warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Macam-macam tipe warga negara menurut Nadine dan Clark. Warga negara menurut Nadine dan Clark itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sponge netizen adalah warga negara tipe busa. Tipe mereka itu mudah terbawa arus, tidak memiliki pendirian yang teguh, ibarat busa yang berada di lautan. Yang kedua, stone netizen adalah warga negara tipe batu. Mereka itu sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Mereka umumnya keras kepala, jika mereka bertindak keliru pun sulit untuk dibetulkan. Yang ketiga, generator citizen. Warga negara tipe ini adalah mereka yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif bermasyarakat dan bernegara. Seringkali mereka tipe ini dipandang sebagai good citizen yang menjadi tipe warga negara yang ideal. Ibarat memaknai pendidikan yang merupakan upaya menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi individu yang dewasa. Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun suatu bangsa. Apakah benar untuk membangun negara bangsa yang sebesar dan semajemuk Indonesia tidak cukup mengandalkan sumber daya alam, sumber daya finansial, dan sumber daya keterampilan? Untuk membangun negara bangsa sebesar dan semajemuk Indonesia perlu dibarengi, bahkan perlu didahului oleh modal sosial. Mengapa? Jawabannya adalah tenunan modal sosial robek, konflik sosial sulit direkonsiliasi, maka modal sumber daya alam, finansial, dan keterampilan tidak akan banyak membantu. Bagaimana cara memperkuat modal sosial tersebut? Cara memperkuat modal sosial adalah memperbanyak perjumpaan-perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, serta memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan saling percaya. Selanjutnya, Indonesia memiliki posisi yang strategis. Indonesia itu memiliki posisi yang strategis, baik secara geografis, geopolitik, dan geoekonomi. Indonesia memiliki potensi bawaan untuk menjadi pusat persilangan berbagai arus dari luar. Ada kalangan yang merisaukan posisi strategis Indonesia ini. Kerisauan tersebut muncul karena kekhawatiran terjadi penetrasi global yang dapat menimpa Indonesia. Sedemikian ramainya penetrasi global silih berganti, sehingga Nusantara menjadi tempat persilangan, jalan atau carrefour, tidak sempat berkembang tanpa gangguan dan pengaruh dari luar. Posisi sebuah negeri pada persimpangan jalan pada titik pertemuan berbagai dunia dan kebudayaan, jika dikelola secara baik, mungkin pada evolusi sejarahnya bisa membawa keuntungan kalau bukan terjadinya peradaban agung. Mengutip kata dari Profesor Dr. Dasim Budiansyah, MSI, Guru Besar PPKN di Universitas Pendidikan Indonesia, karena kemiskinan terparah suatu bangsa bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa. Ketika warga negara bertanya apa yang bisa kita dapatkan dari warga negara, dan penyelenggara negara hanya memburu kehormatan, tidak bisa memikul tanggung jawab dari kehormatannya itu, maka strategisnya posisi geografis, geopolitik, dan geoekonomi Indonesia tidak akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Selanjutnya, bab 2, pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Ada 4 alasan
Yang pertama, alasan historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Bung Karno pernah mengatakan bahwa tingkatan pertama dari revolusi kita adalah fase kemerdekaan. Semua hal menurutnya lebih mudah, persoalannya hanya satu, pro atau kontra penjajahan. Siapa yang kontra penjajahan akan dihantam, dimusnahkan, dan siapa yang kontra penjajahan, ayo peganglah bambu runcing ini, ayo panggulah senjata ini. Pembagian kekuatan konstruktif dan destruktif sangat mudah dan tidak ada komplikasi saat masa kemerdekaan. Idealisme sangat membumbung tinggi. Berbeda lagi situasinya saat revolusi fase kedua, yakni saat masa nation building, yaitu tingkat pembina bangsa yang sedang kita jalani sekarang ini. Pada saat ini, idealisme agak luntur dan egosentrisme biasanya makin tumbuh. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan ditumbuhkan sebagai wadah untuk membina bangsa. Yang kedua, alasan perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 tentang Kurikulum Ayat 3, ditegaskan bahwa pada pendidikan tinggi, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama, wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi sangat jelas melaksanakan pendidikan kewarganegaraan adalah perintah undang-undang. Yang ketiga adalah alasan sosiologis, yakni alasan yang berdasarkan keadaan di masyarakat. Penjelasannya akan menggunakan konsep koneksivitas sebagai modal sosial. Usaha mengembangkan jejaring koneksivitas tidak cukup mengandalkan infrastruktur keras seperti jalan tol, jembatan, dan lain-lain, melainkan juga harus disertai perangkat lunak seperti pendidikan, budaya, agama, karakter, dan sejenisnya. Kita tidak bisa mengambil pelajaran pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada waktu itu, sarana fisik konektivitas sangat terbatas. Namun dengan kekuatan konektivitas hati dan pikiran, peristiwa Sumpah Pemuda mewariskan modal sosial yang kuat bagi perkembangan bangsa. Namun akhir-akhir ini terjadi pelemahan konektivitas hati dan pikiran, sehingga intensifikasi dan ekstensifikasi penggunaan media digital itu tidak sungguh-sungguh mengarah pada hakikat penggunaan media sosial. Yang keempat ada alasan politis. Alasan ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Tantangan terbesar bagi bangsa ini menumbuhkan budaya dan kehidupan demokrasi atau kultural demokrasi, mulai dari elit politik, para birokrat dalam sistem pemerintahan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, kaum intelektual, dan masyarakat luas. Selanjutnya ada urgensi mata kuliah umum. Urgensi mata kuliah umum membekali mahasiswa mengenal pengetahuan dasar seperti etika berpikir kritis, belajar yang terintegrasi dan teraplikasi, kerjasama, memahami kebinekaan, dan belajar sepanjang hayat yang akan berguna bagi mata kuliah apapun. MKU membantu mahasiswa memahami keterkaitan mata kuliah satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Dengan kata lain, MKU menjadi solusi untuk mengatasi sempitnya spesialisasi bidang studi. MKU mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan sehari-hari. MKU berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal, sehingga pengalaman ini akan membantu meningkatkan dirinya sendiri. MKU mengajarkan manusia memahami dirinya sendiri. Selanjutnya ada urgensi pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 alasan untuk menjelaskan urgensi pendidikan kewarganegaraan.
alasan historis yang merujuk pada 3 tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama kebangkitan nasional, yang kedua Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Yang kedua ada alasan yuridis, adalah alasan yang merujuk pada pesan konstitusi dan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Alasan kegeologis, bahwa anak pada hakikatnya adalah warga negara hipotetik dan anak mahasiswa adalah warga negara yang belum jadi. Mengapa demikian? Karena masih perlu dididik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik atau good citizen. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.